warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Ramadhani Halil dari kelas 11 Pasif 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kepada teman-teman semuanya mengenai biografi Sayuti Melik. Oke, happy watching. Salah satu tokoh yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Sayuti Melik. Dia adalah seseorang di balik naskah proklamasi kemerdekaan sebagai pengetiknya. Sayuti adalah seorang perintis kemerdekaan yang mengalami perjuangan kebangsaan sejak dari zaman kebangkitan nasional sampai kepada zaman Orde Baru. Sayuti adalah orang yang secara sadar melibatkan dirinya dengan pergerakan dan perjuangan kebangsaan tersebut. Sayuti Melik adalah pria yang lahir di desa Kadilobo, Rejodani, Sleman, Jogja pada 25 November 1908. Ayahnya bernama Parto Prawiro yang lebih dikenal dengan panggilan Dulmaini, seorang pamong praja tingkat desa. Sedangkan ibunya bernama Sumilah, seorang pedagang kain di pasar. Sayuti memiliki istri bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti, seorang tokoh pers nasional. Ia mempunyai dua orang putra, yaitu Musafir Kurma Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro atau setingkat SD di desa Srowolan sampai kelas 6 dan diteruskan sampai lulus mendapatkan ijazah di Jogja. Tahun 1920 sampai 1924 ia melanjutkan ke sekolah guru di Solo. Namun, beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia ditangkap oleh polisi rahasia Belanda sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan belajar sambil berjuang. Sayuti kemudian mulai tertarik dengan dunia politik. Sesudah kemerdekaan RI, Sayuti sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik walau hanya sebentar. Tahun 1923, Sayuti mulai menulis di surat-surat kabar di antaranya Islam Bergerak yang terbit di Solo, Sinar Hindia yang terbit di Jogja, dan Sinar Hindia yang terbit di Semarang. Melalui tulisannya tersebut, Sayuti berharap mampu mempengaruhi pendapat masyarakat karena tulisannya berisi kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sayuti Melik lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti, tetapi sejak kecil hanya dikenal dengan Sayuti atau Yuti. Sedangkan nama Melik adalah nama samaran yang ia gunakan di Semarang pada 1938 di majalah Pesat yang diterbitkan oleh Sayuti sendiri. Ia mengalami pahitnya zaman kolonial Belanda, getirnya penjajahan Jepang, dan juga mengalami rumitnya pergulatan politik dan ideologi saat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hidupnya, Sayuti Melik berkali-kali mengalami pahitnya di penjara, bahkan sampai di luar negara. Pengalaman pahit Sayuti Melik tersebut diantaranya yaitu ditahan polisi rahasia Belanda pada tahun 1924 dan masuk penjara Ambarawa meskipun hanya beberapa hari, disalahkan karena menggelar rapat politik. Yang kedua, ditangkap Belanda pada tahun 1926 dengan tuduhan membantu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1927, Sayuti dibuang ke Boven di Goel dan baru dibebaskan pada tahun 1933. Tahun 1936, Sayuti ditangkap oleh polisi rahasia Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari Singapura, Sayuti ditangkap kembali oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta dan dipenjara di Gang Tengah, Jakarta pada tahun 1937 sampai tahun 1938. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Sayuti kembali ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pamflet PKI dan baru dibebaskan menjelang proklamasi. Pada Maret 1946, Sayuti ditangkap di Madiun oleh pemerintah Republik Indonesia, kemudian dikirim di Solo. Juli 1946, ia ditangkap pula di Yogyakarta atas perintah Amir Syarifuddin karena dianggap terlibat
peristiwa 3 Juli 1946, tapi dibebaskan setelah Mahkamah Tentara menyatakan Sayuti tidak bersalah. Saat agresi militer Belanda II, Sayuti ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Ambarawa. Ia baru bebas setelah konferensi meja bundar atau KMB. Tahun 1965, Sayuti kembali ditangkap dan diperiksa oleh Kejaksaan Agung sehubungan dengan tulisannya, yaitu Belajar Memahami Soekarnoisme. Sebelum mengetik naskah proklamasi, Sayuti duduk bersama Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarno. Peserta rapat yang lain duduk terpisah agak jauh dari mereka berlima. Dalam proses penyusunan naskah tersebut, yang banyak berbicara adalah Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, sedangkan Bung Karno yang menulis pembicaraan mereka. Coretan-coretan tangan Bung Karno tersebut yang kemudian menjadi konsep awal naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut kemudian dirundingkan lebih lanjut oleh golongan muda dan golongan tua, hingga akhirnya Sayuti mengungkapkan idenya agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Seluruh peserta menyetujui pemikiran Sayuti dan Bung Karno, kemudian memintanya untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti pun mengetik teks proklamasi di ruangan lain dengan mengubah beberapa kata, salah satunya mengubah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan Soekarno-Hatta. Setelah selesai diketik, naskah tersebut kemudian dibacakan di depan rapat, disetujui, serta ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah resmi teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik pun dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi. Pengabdian Sayuti Melik terhadap bangsa dan tanah air Indonesia sangatlah besar. Profesinya sebagai wartawan, penulis, dan pemikir dapat dilihat dari sejumlah kegiatan dan jabatannya. Yang pertama, mengetik naskah proklamasi. Yang kedua, sebagai asisten pribadi Presiden Soekarno. Yang ketiga, sebagai kolumnis beberapa surat kabar. Yang keempat, sebagai anggota susulan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang kelima, sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang keenam, sebagai anggota MPRS dan DPRS mewakili Angkatan 45. Yang ketujuh, sebagai anggota MPR atau DPR hasil pemilu 1971 dan pemilu 1977 wakil dari Golkar. Dan yang terakhir, sebagai staf ahli harian Suara Karya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.